Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini kalian tetap diberikan kesehatan oleh Tuhan ya. Oke, Mem Dita akan membahas mengenai soal uji coba mandiri 2 yang telah kalian kerjakan kemarin. Pun sudah kalian bahas secara mandiri. Oke, saya mulai dari soal nomor 1. Soal nomor 1 yang diminta adalah inti kalimat. Ingat, inti kalimat dengan kalimat inti itu berbeda. Kalau inti kalimat berarti yang harus kalian cari di dalam kalimat tersebut adalah subjek dan predikatnya saja. Nah, dalam kalimat tersebut bisa kalian lihat subjek berada di kata banyak teknologi. Itu subjek. Predikatnya mana? Predikatnya berkembang dengan cepat atau banyak teknologi berkembang cepat. Kita lihat juga seiring berjalannya waktu menuju ke zaman yang lebih modern. Tidak mungkin ya itu subjek ya, karena itu berupa keterangan. Berarti nomor 1 jawabannya benar adalah C. Sekarang yang nomor 2. Kita lihat soal nomor 2. Kalau mengerjakan soal semacam ini, langsung lihat soalnya. Tanggapan positif yang tepat terhadap isi paragraf yang diminta adalah mencari tanggapan positif. Mudahnya tidak perlu baca dulu kalimatnya atau paragrafnya, kita langsung ke opsional jawabannya. Kita lihat opsional A. Dunia perkopian yang berkembang cepat akhir-akhir ini adalah hal yang wajar, ada kata wajar. Apakah itu adalah tanggapan positif? Bukan ya, itu adalah tanggapan yang netral. Sekarang yang B, ada kata tidak seimbang. Berarti itu tanggapan negatif. Sekarang yang C, perkembangan dunia perkopian yang sangat pesat hanya akan menggeser. Berarti itu bukan tanggapan positif, tapi tanggapan negatif. Yang D, pesatnya perkembangan dunia perkopian dapat meningkatkan, ada kata meningkatkan, berarti itu berupa tanggapan positif. Yang E, perkembangan dunia perkopian yang tidak terkendali akan menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat, itu adalah tanggapan negatif. Berarti jawabannya adalah D. Sekarang soal nomor 3. Yang diminta adalah variasi kalimat semakna. Berarti kalimat tersebut harus dicari kalimat yang semakna sama, intinya sama tapi struktur kalimatnya yang berbeda. Ya. Contoh, apalagi dikonsumsi dalam waktu lama dan terus-menerus, obat kimia akan mengakibatkan efek samping yang dapat memacu penyakit baru. Manakah yang isinya sama tetapi strukturnya berbeda? Kita lihat. Yang A, penyakit baru pasti muncul apabila obat kimia dikonsumsi dalam jangka waktu lama dan terus-menerus. Inti kalimatnya tidak sama ya. Coba yang B, efek samping obat kimia apabila dikonsumsi lama dan terus-menerus akan memicu penyakit generasi baru. Tidak ada yang menjelaskan penyakit generasi baru. Sekarang yang C, obat kimia memiliki efek samping memicu penyakit baru apabila dikonsumsi dalam jangka waktu lama dan terus-menerus. Inti kalimatnya sama, hanya strukturnya yang dibedakan ya. Yang D, penyakit yang tidak ada obatnya. Nah, itu sudah jelas salah. Yang E, memicu penyakit baru yang lebih parah, tidak membicarakan itu. Berarti jawabannya adalah C. Yang nomor 4. Yang diminta adalah kalimat yang sumbang. Ingat, kalimat sumbang itu kalimat yang tidak nyambung dengan kalimat utamanya. Coba dilihat kalimat nomor 1, kalimat nomor 2, kalimat nomor 3, dan kalimat nomor 5. Ya. Kalimat nomor 1, 2, 3, dan 5 itu membicarakan mengenai negara Indonesia, ya, kemiskinan dan agraris. Tetapi di kalimat keempat di situ membicarakan sektor industri. Nah,
itu tidak nyambung ya dengan kalimat utamanya. Berarti kalimat sumbang itu ada di kalimat nomor 4. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Kita disuruh untuk melengkapi kata yang tepat ya, melengkapi kalimat rumpang. Ingat, kalau kalimat rumpang berarti semua soal atau keseluruhan paragraf harus kalian baca. Masalah kawasan kumuh dapat meningkatkan intensitas banjir. Ya, berarti jawabannya adalah B. Mudah saja untuk soal nomor 5. Sekarang soal nomor 6. Soal nomor 6 yang diminta adalah perbaikan penulisan kata dicetak miring. Berarti kata baku tidak baku. Di situ ada kata relatif menggunakan P. Salah ya, yang betul adalah relatif. Kementerian. Itu juga salah, yang betul adalah kementerian. Dan standarisasi. Standarisasi itu juga salah. Yang betul adalah standarisasi. Kalau ada soal semacam ini memang harus memperbanyak diksi di KBBI. Untuk soal nomor 7. Majas yang dominan dalam kutipan cerpen tersebut. Sekarang kita lihat. Cerpen yang ada di soal nomor 7 ada kalimat yang dominan. Contoh, kulitmu bening bersemu merah seperti bayi, bibirmu merah berkilap seperti dioles gincu, dan kacamata itu hadir sedemikian rupa membuatmu seperti anak baru lulus sekolah dasar. Kalau kita lihat opsional jawabannya, A itu simile, simile itu majas perbandingan, B personifikasi, ya personifikasi itu menjelaskan mengenai benda mati seolah hidup seperti manusia, C hiperbola berlebihan, D metafora perbandingan, dan E ada paradoks. Jelas terlihat B, C, dan E itu salah. Karena yang ada di kutipan cerpen tersebut adalah membandingkan. Tinggal A dan D. A itu simile, D itu metafora. Bedanya keduanya, kalau simile itu membandingkan harus menggunakan kata pembanding, misalnya seperti, bagaikan, laksana. Tetapi kalau metafora membandingkan tanpa menggunakan kata pembanding. Misalnya, kini hidup wanita si kupu-kupu malam. Wanita dibandingkan dengan kupu-kupu malam. Ya, tapi itu tidak menggunakan kata pembanding. Kalau di sini menggunakan kata pembanding, berarti jawabannya adalah simile. Sekarang nomor 8, pronomina. Yang dicari adalah pronomina, kata ganti orang. Tinggal kita masukkan saja, ya. Mudah kalau untuk soal nomor 8, saya kira kalian bisa semua kalau soal semacam ini. Jawabannya A, iya, saya, kami, dan mereka. Ya, mudah saja untuk soal nomor 8. Tidak perlu saya bahas lebih lanjut. Soal nomor 9. Agar menjadi paragraf yang padu. Berarti kalau ada soal semacam ini, kita harus mencari kalimat utamanya terlebih dahulu. Manakah dari kalimat 1, 2, 3, 4, dan 5 yang merupakan kalimat utama? Kita lihat terlebih dahulu. Kalau di situ ada opsional, ya, opsional A, B, C, D, E, kok ada 2 yang nomor utamanya sama, berarti itu yang kemungkinan menjadi opsi jawaban. Berarti yang A kita hilangkan dulu. Kita lihat nomor 2 dan 5. Tanda-tanda kanker pada anak tidak seperti orang dewasa, terutama anak di bawah 5 tahun. Dan kita lihat nomor 5. Orang tua berperan penting mengenai tanda-tanda kanker pada anak. Mana yang terlihat menjadi kalimat utama? Jelas yang terlihat menjadi kalimat utama yang bersifat umum ada di nomor 5. Nomor 5 itu ada di opsi D dan E, berarti C dan B jelas salah. A, B, C jelas salah. Sekarang kita lihat selanjutnya D dan E.
52 itu ada di D, 53 itu ada di E. Di situ ada tanda-tanda kanker pada anak. Lihat di kalimat nomor 5. Biar menjadi kalimat yang padu, harus ada repetisi. Ya, repetisi itu pengulangan di kalimat setelahnya. Coba kalimat nomor 2, ada kata tanda-tanda kanker pada anak. Jelas itu merupakan repetisi atau pengulangan dari kalimat pertama. Berarti tidak perlu mencari ke belakangnya lagi, itu sudah jelas. Paragraf yang padu itu urutannya adalah 5, 2, 4, 1, 3, yang D. Sekarang soal nomor 10. Yang diminta di soal nomor 10 adalah kalimat yang di dalamnya terkandung hubungan perbandingan. Hubungan perbandingan harus mempunyai konjungsi perbandingan. Jelas ya, itu sangat mudah ya. Nomor 10 kita lihat di soal nomor atau soal kalimat 1. Berolahraga di lingkungan yang hijau memberikan banyak kesegaran dan kebugaran. Dan itu jelas bukan konjungsi perbandingan. Nomor 2, olahraga yang bisa dilakukan di tempat itu diantaranya jalan-jalan, lari pagi, dan senam aerobik. Dan lagi, berarti itu bukan hubungan perbandingan. A dan B salah ya. Sekarang yang kalimat nomor 3. Olahraga di lingkungan yang hijau lebih bersih udaranya daripada di ruangan yang tertutup. Di situ ada kata daripada. Perbandingan itu jelas konjungsinya daripada. Jelas untuk opsi D dan E salah karena kita sudah menemukan di opsi C, opsi nomor 3. Sekian penjelasan dari saya, semoga kalian paham. Jika kalian tidak paham, silakan ditanyakan di kolom komentar Google Classroom. Semoga nanti kalian waktu ujian sekolah bisa mengerjakan. Selamat bertemu di pembahasan uji coba mandiri 3 di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.